Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap seluruh sahabat. Lalu beliau menangis. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, para sahabat pun menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Hayyakumullah, awakumullah, nasarakumullah, razaqakumullah, ayyadakumullah. Inni uhadzirukumullah, inni lakum nadhirum mubin." Semoga Allah mengucapkan selamat untuk kalian. Semoga Allah melindungi kalian, menolong kalian, menganugerahi rezeki kepada kalian. Semoga Allah menguatkan kalian. Sesungguhnya aku ingatkan kalian akan Allah, terhadap Allah. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang memberikan peringatan yang nyata untuk kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Aqri'u minnis salam. Aqri'u minnis salam man tabi'ani ila dini min yaumi hadha ila yaumil qiyamah." Sampaikan salamku untuk siapa saja yang mengikutiku mulai hari ini sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Nabi yang mulia menitipkan salam untuk Anda. Tetapi banyak manusia pelit dan bakhil untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mulia, wahai saudara-saudariku, rindu kepada umat-umatnya, kepada saudara-saudaranya di akhir zaman. Sementara umat-umatnya tidak pernah memendam kerinduan itu sebagaimana mestinya. Kemudian menangislah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu tidak pernah lagi beliau untuk naik ke atas mimbar selama-lamanya. Turun beliau dan kembali ke rumah Aisyah, dipapah oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Masuklah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau pun berbaring di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang waktu salat. Di hari-hari sakit beliau, dikumandangkanlah azan oleh Bilal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air. Kemudian beliau berwudu. Lalu sisa-sisa air beliau siramkan, beliau tuangkan di sekujur tubuhnya. Lalu beliau berusaha untuk berdiri, bangkit untuk keluar ke masjid. Tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau siuman, sadar dari pingsannya, lalu bertanya kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Qalu la ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Tidak, wahai Rasulullah, mereka belum salat, mereka menunggumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali meminta air. Lalu beliau berwudu dan menyiramkan, menuangkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berusaha bangkit untuk berdiri. Lalu kembali tersungkur pingsan. Lalu beliau kembali sadar dan siuman. Dan yang pertama terucap dari lisannya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Dan Rasulullah bangkit lagi pingsan. La ilaha illallah, wahai kaum muslimin dan muslimat. Nabi kita yang mulia berusaha untuk bangkit berdiri sampai 3 kali, jatuh pingsan. Beliau dalam keadaan sakit parah, hendak pergi ke masjid. Dan yang beliau tanyakan, apakah manusia belum salat? Belum, beliau hendak pergi juga. Allah, bagaimana dengan saya, Anda, dan kita semua? Badan kita sehat, kuat, tidak kurang suatu apa-apa. Berat rasanya untuk melangkahkan kaki ini ke masjid karena dibelenggu oleh dosa-dosa dan cinta dunia yang berlebihan.
Kita baru datang kalau sudah mau qomat. Azan berkumandang. Wah, Masjid Jamil itu panjang waktunya antara azan dan iqamah. Nanti dulu. Kita masih duduk-duduk. Masih santai. Kalau sudah qomat baru buru-buru kita. Kadang-kadang pun kita masih berat. Dan masih banyak lagi kaum muslimin yang tidak mendatangi masjid-masjid Allah, di mana di sana dikumandangkan panggilan-panggilan azan, panggilan-panggilan salat, tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada perasaan berdosa. Tidakkah pernah mereka membaca, menghayati bagaimana Nabi mereka yang mulia sampai jatuh pingsan 3 kali hanya untuk mendatangi salat, sampai akhirnya beliau tahu beliau tidak akan bisa lagi pergi ke masjid. Baru beliau perintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin salat. Ini menunjukkan salat jamaah tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam kondisi atau ada uzur-uzur syar'i yang membuat seorang pria tidak bisa mendatangi tempat ditegakkannya salat berjamaah. Lantas sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, semakin berat. Aisyah bercerita, dakhala alaihi Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, masuklah Abdullah bin Mas'ud menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada al-humma tashaddadat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ishtaddat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati demam Rasulullah semakin parah, terasa sangat panas. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, inni araka tu'ak wa'akan syadidan." Wahai Rasulullah, aku melihat engkau merasakan sakit yang bersangatan, yang berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ajal ya Abdullah, benar wahai Abdullah, inni la u'ak kama yu'akur rajulani minkum." Aku merasakan sakit 2 kali lipat, atau sama dengan sakitnya 2 orang dari kalian. Jadi sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirasakannya melebihi kita 2 kali lipat. Sama dengan 2 orang kita. Bayangkan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah menimpali radhiyallahu anhu, "Dzalika wa anna laka la ajraini ya Rasulullah." Hal itu karena engkau mendapatkan 2 kali lipat pahalanya wahai Rasulullah. "Na'am ya Abdullah." Benar wahai Abdullah. Demikianlah semakin berat ujian wahai saudaraku, semakin berat cobaan wahai saudariku, semakin besar pula pahala yang akan Anda dapat, akan Anda raih jika Anda bisa melewati ujian itu dengan kesabaran dan bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. "Na'am ya Abdullah." Benar wahai Abdullah. "Fama min muslim yusibuhu adha hatta syauka yushakuha illa hatta Allah biha min khatayah kama tahuttu syajara waraqaha." Benar wahai Abdullah, tidak seorang pun muslim yang mendapat musibah sampai tertusuk duri di kakinya, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya atau Allah akan hapuskan dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon merontokkan, menggugurkan dedaunannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Aisyah? "Lalu aku menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku." Apa kata Aisyah? Allah menyatukan antara air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. "Walaqad jalastu wa asnadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadri." Aku duduk dan aku sandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Fadakhala alayya Abdurrahman bin Abi Bakr. Lalu masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar saudaranya, wa biyadihi siwak. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar sedang memegang siwak, masuk ke dalam rumah itu. Itu rumah kakaknya atau saudara-saudarinya. Apa kata Aisyah? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke siwak itu seolah-olah beliau menginginkannya. Fa'araftu annahu yuhibbus siwak. Maka aku tahu dia menginginkan itu. Ini dia contoh teladan istri yang memiliki cinta sejati kepada suaminya. Dia tahu apa yang diinginkan oleh suaminya walaupun hanya dengan tatapan mata. Tapi istri-istri sekarang
Masa bodoh. Walaupun mata suaminya sudah membelalak, dia tidak peduli. Nauzubillah. Lihat, Rasulullah menoleh. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila siwa, fa'araftu annahu yuhibbus siwa. Rasulullah menoleh sallallahu alaihi wasallam melihat siwa itu, maka aku tahu Rasulullah menginginkannya. Cukup dengan isyarat. Demikianlah cinta itu kalau betul-betul dalam. Faqultu ya Rasulullah, akhudhu laka siwak. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maukah engkau aku ambilkan siwak itu? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Rasulullah memberi isyarat dengan kepalanya mengangguk, ya. Maka Aisyah mengambil siwak dari Abdurrahman itu, lalu beliau menggigit-gigitnya biar lunak ujungnya, ya. Digigit-gigitnya. Kemudian setelah itu diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Itu maksud Aisyah radhiyallahu anha, Allah menyatukan air liurnya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Karena menjelang wafat Rasulullah bersiwak dengan siwak yang sudah dikunyah-kunyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga termasuk keutamaan dan keistimewaan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini dia cinta sejati sampai mati. Apa kata Aisyah? Fajama Allahu baina riqi wa riqihi fi akhir yaum min ayyamid dunya wa awli yaum min ayyamil akhirah. Maka Allah satukan air liurku dengan air liurnya di hari terakhir dia di dunia dan pertama dia menjelang akhirat. Dan itulah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Masuklah Fatimah radhiyallahu anha. Menemui ayahnya yang tercinta. Beliau sangat mencintai Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Fatimah. Biasanya kalau Fatimah datang, Rasulullah berdiri menyambut putrinya, lalu merangkul dan mencium keningnya. Begitu juga sebaliknya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi Fatimah, Fatimah berdiri menyambut ayahnya dan mencium keningnya. Tapi kali itu Fatimah masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring lemah. Beliau hanya bisa menatap dengan matanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Melihat hal tersebut, maka pecahlah tangis Aisyah radhiyallahu anha, tangis Fatimah radhiyallahu anha. Maka bergegas dia memeluk ayahnya, menciumnya, kemudian dia menangis seraya berkata, wa kurba abatah, aduhai sakitnya yang engkau rasa wahai ayahanda, susahnya engkau wahai ayahanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan putrinya, la kurba ala abika ba'dal yaum ya Fatimah. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesusahan atas ayahmu setelah hari ini wahai Fatimah. La kurba ala abika ba'dal yaum ya Fatimah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu Fatimah berdiri dan pergi. Belum dia jauh melangkah, dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang mendekat. Rasulullah berbisik lagi ke telinganya. Di bisikan yang kedua ini Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Kelak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah bertanya, apa rahasia tersebut? Kenapa dia pertama menangis lalu kemudian tertawa? Dia pun bercerita, Fatimah, akhbarani annahu sayamutu fi wajhihi hada. Beliau menyampaikan kepada aku bahwa dia akan wafat dalam sakitnya ini. Maka aku menangis. Tatkala aku kembali datang dipanggilnya, beliau memberitakan, anni awwalu ahli baitih luhuqan bihi. Aku adalah ahlul bait yang ahlul baitnya, keluarganya yang pertama menyusulnya ke akhirat. Fadhahiktu, maka aku pun tertawa, senang karena segera menyusul ayahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, datanglah hari Senin. Hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ketika itu subuh,
kaum muslimin sedang salat di masjid dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat tidurnya. Lalu beliau berjalan menuju pintu rumah Aisyah. Lalu beliau pun menyingkap sitir, kain penutup pintu Aisyah radhiyallahu anha itu. Dia singkap, maka tampaklah wajahnya yang bercahaya laksana purnama, berseri-seri, menatap murid-muridnya yang berdiri rapat dan rapi di saf-saf salat. Beliau tersenyum menyaksikan para sahabat yang salat berdiri rapat rapi di belakang imam mereka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Entah apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau saja beliau melihat saf-saf kaum muslimin hari ini yang mencong-mencong, renggang. Rasulullah gembira. Beliau tersenyum. Para sahabat yang sedang salat karena pintu rumah Aisyah itu sejajar dengan saf dengan tempat imam, sehingga kalau dia buka nampak oleh sahabat. Sahabat yang melihat itu dengan lirikan mata mereka gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya bercahaya, tersenyum. Hampir-hampir saja mereka terfitnah. Bahkan Abu Bakar Siddiq tatkala mengetahui itu berniat untuk mundur ke belakang, mempersilahkan tempat itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada dia untuk tetap di tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian akhirnya beliau tutup kain tersebut, tirai tersebut. Seolah-olah itu adalah tatapan perpisahan kepada para sahabat. Beliau tutup tirai tersebut. Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. Dan dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kembali dia ke tempat Aisyah. Tidak seorang pun di antara manusia ketika itu tahu bahwa itu adalah hari terakhir, saat-saat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Bahwa detik-detik perpisahan itu telah dekat. Kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat maut sudah berada di rumah tersebut. Berakhirlah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat maut telah hadir di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dadanya, di pangkuannya. Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disandarkan di antara dada dan lehernya. Masuklah malaikat maut dan mendekatlah ajal. Detik-detik terakhir dari umur manusia yang paling mulia, umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di dekat tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuan Aisyah, ada wadah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Lalu beliau mengusapkannya ke wajahnya dan beliau berkata, "Inna lil mauti lasakarat. Inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, saat-saat yang pedih, sakit. Inna lil mauti lasakarat. Maka matahari pun terbit. Waktu duha sudah mulai menjelang. Malaikat maut pun datang untuk mencabut ruh yang paling mulia, untuk mencabut jiwa yang paling mulia. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika itu dia melihat
Jari telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadah, menunjuk ke langit. Seraya mengucapkan, Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Akan tetapi aku memilih ar-rafiqil a'la, di tempat yang tinggi, bersama teman-teman di tempat yang tinggi. Apa kata Aisyah? Fa'alimtu annahu yukhayyar. Maka aku pun tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sedang diperintahkan untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut pun memanggil ruh yang mulia dengan lembut. Ya ayyatuhar ruhut thayyibah. Wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang tentram dan damai, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah. Wa rabbin radin anka ghairu ghadban. Keluarlah engkau untuk menemui Rabb yang ridho kepadamu dan tidak murka. Keluarlah wahai ruh Muhammad bin Abdullah, ruh yang paling suci, ruh yang paling mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kata Aisyah, suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin pelan. Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Akhirnya kata Aisyah, terkulailah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang suaranya, berhenti desah napasnya, berhenti denyut nadi dan detak jantungnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sihri wa nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat antara dada dan leherku. Aku melihatnya mengangkat jari telunjuknya ke langit seraya berkata, Balil rafiqil a'la, Balil rafiqil a'la. Sampai akhirnya hilang suaranya, terkulai tangannya. Maka keluarlah ruh yang paling mulia. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan sang penciptanya ke tempat yang mulia di sisi Malikim Muqtadir, menuju surga Allah Jalla wa Ala, menuju kenikmatan yang abadi, menuju Darul Khuld. Mata wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatlah Habibullah, wafatlah Khalilullah, wafatlah Imamul Anbiya, Imamul Atqiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Alamin. Maka terjatuhlah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, meneteslah air mata Aisyah. Dia pun menjerit, menangis. Diletakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat tidur. Lalu dia pun keluar dari rumahnya, menangis, menjerit menyampaikan kepada kaum muslimin. Umar radhiyallahu anhu mendengar kabar tersebut, tahulah dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Akan tetapi dia tidak percaya. Akal manusianya ketika itu tidak bisa menerima bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Keluarlah dia, ditemuinya manusia di masjid ketika itu. Ada Utsman bin Affan yang terduduk lemas. Ada Ali bin Abi Thalib yang tidak sanggup lagi berkata apa-apa. Semuanya terdiam. Ada yang menangis, ada yang histeris. Umar radhiyallahu anhu pun mencabut pedangnya, lalu berteriak seraya menangis, menghunus pedangnya. Dia pun berkata, demi Allah, sesungguhnya ada orang-orang munafik menyampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi menemui Rabbnya, sebagaimana dahulu Musa bertemu Rabbnya, lalu kembali kepada umatnya setelah 40 hari. Dan Rasulullah akan kembali lagi kepada kita. Saya akan potong tangan-tangan orang-orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Umar terus mengancam, terus berteriak, terus menangis. Ali bin Abi Thalib mendengar radhiyallahu anhu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Utsman. Begitu juga sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Semuanya bingung dengan apa yang terjadi. Ketika itu Abu Bakar tidak berada di sana. Sampailah berita itu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Maka bergegas beliau menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin itu. Beliau bergegas ke rumah Aisyah, masuk ke dalam masjid, dilihatnya Umar berteriak-teriak sambil menghunus pedang di tengah manusia. Beliau langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ditemuinya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pun menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersimpu di atas lututnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencium di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keningnya sambil menangis. Beliau berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Alangkah eloknya engkau, alangkah baiknya engkau, hidup maupun mati wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pun menangis. Lalu beliau keluar. Allah berikan dia kekuatan di hati dan di jiwanya. Allah teguhkan dia di saat musibah menerpanya. Keluarlah dia. Lalu diperintahkannya Umar untuk diam dan duduk. Ala rislika ya Umar. Diam dan duduk wahai Umar. Tetap di tempatmu. Amsik ya Umar. Tahan dirimu wahai Umar. Umar tidak peduli. Dia terus berteriak-teriak. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berbicara dengan suara yang lantang dan keras kepada manusia. Man qala bi anna Muhammadan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada manusia, ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang mengibadati Allah semata, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dibacanya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran di hadapan seluruh manusia, di hadapan Umar radhiyallahu anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa immata, maka apakah jika dia mati, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian berpaling ke belakang, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang berpaling ke belakang, berpaling dari agamanya, dari jalan yang lurus, fala yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun. Wa yajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Abu Hurairah yang menyaksikan itu bercerita, manusia semuanya menerima ayat itu dari Abu Bakar, termasuk Umar, seolah-olah baru pertama mereka mendengarnya. Padahal mereka sebelumnya sudah mendengar ayat itu. Tetapi karena beratnya musibah yang menimpa, terkejutnya mereka dengan wafatnya Rasulullah SAW, mereka lupa ayat itu. Seolah-olah baru pertama kali mereka mendengar ayat tersebut, seolah-olah baru diturunkan. Apa kata Umar? Falamma sami'tuha wa 'alimtu anna Rasulullah SAW qad mat. Tatkala aku mendengarkan ayat itu dan aku yakin Rasulullah SAW telah wafat. Waqa'tu 'alal ard. Aqartu. Aku pun tersungkur jatuh di atas bumi, di atas tanah. Walam tastati' qadamaya an tahmilani. Kedua kakiku tidak sanggup lagi untuk menanggung beban diri ini. Tersungkur. Gemetar kakinya. Seorang yang kokoh perkasa seperti Umar ini tidak sanggup lagi. Wa 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. Aku pun tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Saudaraku, sebesar apa cinta Anda, maka sebesar itu pula kesedihan Anda ketika ditinggal oleh orang yang Anda cintai. Itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat ketika itu. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ringkas cerita, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dimandikan oleh para sahabat. Mereka bingung bagaimana cara memandikannya, apakah dilepas pakaiannya atau tidak. Maka terdengarlah ketika itu suara di rumah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh beberapa kitab syiar. Terdengarlah seruan,
memerintahkan mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Jangan buka pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Sebagian menuangkan air dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menggosok badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau tidak menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikafankan dan dimakamkan di tempat beliau wafat, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mereka menaburkan tanah ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbujur di kuburan tersebut, para wanita-wanita menangis. Fatimah menangis. Beliau pun berkata, "Wa abata," sambil terisak-isak menangis. "Ya abata, ajaba rabban da'ah, wa abata ila Jibril nan'ah, wa abata fi jannatil firdausi ma'wah." Wahai ayahanda, wahai ayahanda, dia telah memenuhi Rabbnya yang memanggilnya. Wahai ayahanda, kepada Jibril lah kami sampaikan bela sungkawa dan duka. Wahai ayahanda, surga Firdaus tempat kembalinya. Lalu Fatimah menoleh kepada Anas yang bersimpuh di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menangis, ia berkata kepada Anas yang juga menangis, "Ya Anas, wahai Anas, apakah sanggup diri kalian? Ya Anas, atabat anfusukum an tahtut turab ala Rasulillah." Apakah sanggup diri kalian untuk menaburkan tanah itu ke atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu mereka tidak sanggup. Kedukaan, kesedihan. Dunia ketika itu serasa gelap gulita. Sebagaimana dahulu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Madinah menerangi setiap rumah yang ada di kota Madinah. Berita duka wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat setiap rumah di sana serasa gelap. Datanglah waktu salat hari itu. Setelah mereka selesai memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang waktu salat. Bilal pun mengumandangkan azan. Tatkala sampai beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pecahlah tangis Bilal radhiyallahu anhu. Dia tidak sanggup untuk melanjutkannya. Setiap kali dia mengucapkan syahadat itu, dia tidak sanggup melanjutkannya. Maka hiruk pikulah kota Madinah dengan isak tangis, kesedihan dan duka kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati pasti sedih. Bahkan barangkali mata menangis. Akan tetapi ketahuilah, kematian adalah sesuatu yang ditetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Afa imitta fahumul khalidun." Apakah jika engkau mati hai Muhammad lalu mereka itu akan kekal? Maka kematian itu pasti datang kepada beliau dan juga kepada setiap kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang pun kekal. Jika ada yang berhak kekal, maka Rasulullah lah yang paling berhak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa ma ja'alna lil bashari min qablikal khuld." Kami tidak jadikan manusia sebelummu kekal. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati lalu mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tidak dituntut semata meneteskan air mata, bersedih dan berduka. Cinta bukan sebatas air mata yang menetes rasa duka dan sedih.
Tetapi cinta yang dituntut dari kita adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh petunjuknya, beriltizam dengan sunnahnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Ini dia cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau wafat, wahai saudara-saudariku, jika Anda menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunannya, maka beliau bersama Anda dengan ajarannya itu. Bukankah beliau yang menyabdakan di dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jika Anda betul-betul menjaga salat Anda seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka Rasulullah tetap hidup bersama kita dengan sunnah-sunnahnya itu. Kita akan bersamanya. Bukankah beliau yang berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, jika engkau berwudu dengan benar seperti yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau bersamanya. Bahkan engkau akan bersamanya kelak di yaumil qiyamah. Bukankah beliau juga yang mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku oleh kalian tata cara manasik haji dan umrah kalian. Bukankah beliau yang memerintahkan kita untuk mencintai dia melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Maka selama kita benar-benar bersungguh-sungguh mempelajari sunnahnya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian memperjuangkannya, membelanya, maka kita akan bersamanya kelak. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaddan nasi hubban li." Sesungguhnya di antara manusia yang paling atau sangat mencintaiku, unasun ya'tuna ba'di, yaitu orang-orang yang datang kelak sesudahku. Kita berharap karena kita datang sesudah beliau. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahli. Salah seorang dari mereka sangat ingin bisa melihatku, sekalipun itu harus ditebus dengan keluarga dan hartanya. Sanggup Anda mengorbankan keluarga dan harta Anda? Barangkali kita belum dituntut untuk itu. Sedikit saja kita menyumbang untuk agama kita berat. Bahkan istri anak kita kadang menghalangi kita untuk menegakkan ajaran Islam ini. Kita tidak sanggup untuk melangkahi dan melewati itu. Bagaimana kita mengaku atau termasuk dalam hadis ini orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita berharap termasuk seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'a, wahai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa ma'adatta laha?" Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Aku tidak siapkan ibadah yang banyak ya Rasulullah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjawab, "Innaka ma'aman ahbab." Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai.